Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Paimin dan Bu Giyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nasi. Iya, baik ya. Pada kesempatan hari ini kita berkumpul di sini untuk mengadakan kegiatan coaching ya antara saya sebagai observer, Pak Paimin sebagai coach dan Bu Giyanti sebagai coaching ya. Nah, baik pada kegiatan hari ini. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Pak Paimin ya. Pada kesempatan hari ini ya, kegiatan coachingnya di sini saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian percakapan coaching ya, yaitu dari alur Tirta ya, di mana alur Tirta ini ada beberapa. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya baik Pak Paimin ya, pada kesempatan hari ini kegiatan coaching yang akan kita laksanakan ya, baik oleh Pak Paimin dan juga Bu Giyanti. Nanti di sini tentang rubrik penilaian alur Tirta ya, dimana ini ada beberapa hal yang nanti harus disampaikan, meliputi tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, selain itu juga ada beberapa kompetensi coaching yang harus nanti Pak Paimin sampaikan ya. Di sini ada 3 diantaranya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kompetensi coaching apa yang nanti akan dikembangkan oleh Pak Paimin? Kompetensi coaching yang akan saya berusaha untuk mengembangkan ya meliputi 3 ya, ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Jadi ketika kompetensi tersebut tentunya ingin saya kembangkan semuanya dalam proses pelatihan coaching ini. Iya, baik. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang spesifik yang nanti akan diobservasi oleh Pak Paimin? Lebih spesifik yang menjadi fokus dari ketiga kompetensi yang ada mungkin kehadiran penuh ya. Kehadiran penuh saya ingin berusaha untuk bisa betul-betul menjiwai coaching sehingga proses coaching ini bisa berjalan lebih enak, lebih nyaman. Iya, bagus sekali ya Pak. Nah, kira-kira nanti indikator apa saja ya yang indikator ketercapaian apa saja nanti akan dikembangkan dari tujuan Bapak Paimin dalam melaksanakan coaching hari ini? Dalam proses coaching nantinya tentunya saya ingin menggali sesuatu informasi dan segala hal dari coaching sehingga dari hasil saya mendapatkan info tersebut saya bisa mengarahkan ataupun memunculkan coach saya sehingga dia menemukan ide-ide atau gagasan-gagasan baru sehingga apa yang menjadi permasalahan yang sedang dihadapi dia menemukan sendiri solusinya. Itu harapannya seperti itu. Oh ya, baik, bagus sekali Pak Paimin. Untuk selanjutnya silahkan saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Paimin dalam melaksanakan kegiatan hari ini bersama dengan coach Ibu Giyanti. Silakan. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum Bu Giyanti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Jadi kemarin kayaknya jenengan ngontek-ngontek ini ada. Iya. Ada sesuatu berarti ini. Iya Pak. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini ya. Jadi untuk pertemuan kita ini kira-kira Bu Giyanti mau cerita apa? Begini Pak Paimin, saya itu pengen ngobrol sama Pak Paimin tentang siswa saya Pak. Jadi saya itu punya siswa 1 di kelas itu luar biasa karena aktifnya, tapi dia itu sulit
atau mengalami kesulitan fokus untuk belajar gitu. Jadi saya pengen dapat pencerahan dari Pak Paimin bagaimana sih cara mengatasi peserta didik yang berbeda. Jadi nanti obrolan kita ini tujuannya nanti seperti apa? Ya, saya pengennya saya mendapat solusi ya, atau pencerahan atau masukan gambaran dari Pak Paimin untuk mengatasi murid saya itu supaya dia dapat fokus belajar dan belajar seperti teman-teman seusianya yang lain. Oh iya. Ya mudah-mudahan nanti dalam kita ngobrol banyak hal yang bisa didapatkan oleh Bu Giyanti ya. Ya tadi Bu Giyanti sudah menyinggung soal anak didik yang tanda kutip susah diatur ataupun mungkin mengalami hal-hal yang tidak biasa. Bisa diceritakan lebih jelasnya lagi, lebih spesifik lagi? Seperti apa anak seperti apa? Jadi saya punya murid Pak, dia itu laki-laki ya. Badannya ya lebih besar dari teman-teman seusianya, hanya saja dia itu kinestesiknya luar biasa ya, sangat aktif berlari-lari ke sana kemari. Lalu untuk kondisi fisiknya juga sangat kuat, dia sangat bersemangat, dia sangat energik. Hanya saja ketika kita belajar, anak itu menunjukkan reaksi atau respon yang bagus, hanya saja ketika kita evaluasi atau kita konfirmasi tentang pemahamannya tentang pembelajaran tersebut, itu non besar, tidak seperti penampakannya yang dia memperhatikan, dia mengikuti bagaimana layaknya yang lain. Ketika dikonfirmasi ternyata dia tidak mampu untuk menceritakan kembali atau menuliskan di bentuk evaluasi tentang pengetahuan-pengetahuan yang sudah dia dapat selama pembelajaran. Nah, dari kondisi yang demikian itu, kira-kira ada semacam celah atau peluang sekiranya ibu bisa mengambil sebuah langkah sehingga anak tersebut bisa menjadi lebih baik begitu? Yang sudah saya lakukan ya Pak, karena di awal semester itu saya membuat soal diagnostik ya, atau evaluasi diagnostik. Di sana itu kita awalnya mencari tahu tentang kemampuan awal peserta didik. Nah, di sana saya sudah mendapat mendapat informasi bahwa memang anak tersebut dari awal itu memang ada bukan ketertinggalan ya, agak hasil yang beda dengan yang lain. Hanya saja saya semakin kesini kok agak kerepotan begitu untuk menindaklanjutinya, walaupun saya sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran yang berbeda karena dia itu berbeda, maka saya pun membuat pembelajarannya berbeda pula, baik secara materi maupun prosesnya. Namun saya rasa semakin kesini kok itu belum bisa mengcover terhadap peserta didik yang ini gitu. Lalu selain melakukan pembelajaran yang berbeda, saya juga mencatat hal-hal yang biasa dilakukan sehari-harinya. Jadi saya ini ingin mengetahui sebetulnya dia itu kesiapan belajarnya, minat bakatnya, sampai dengan profil belajarnya seperti apa. Kok saya sampai sekarang kesusahan untuk membuat dia menjadi termotivasi dengan pembelajaran yang saya lakukan. Kalau melihat skala 1 sampai 10 ya, untuk Bu Giyanti sekarang itu terkait dengan pencapaian tujuan yang hendak dicapai itu kira-kira berada di angka berapa ya? Ya, kalau tujuan saya untuk memaksimalkan minat bakat ini peserta didik supaya bisa mendapat itu ya pembelajaran yang sesuai maksimal ya. Saya rasa masih di kisaran 7. Masih di kisaran 7. Pengennya yang lebih tinggi. Iya, pengennya yang lebih, makanya saya pengen ya mendapat masukan lain dari Bapak. Ya tentunya Bu Giyanti dari melihat kondisi anak seperti itu,
Dan menurut saya yang paling tahu betul dan yang paling dekat dengan anak itu kan gurunya ya. Iya. Justru gurunya. Orang tuanya bahkan kadang-kadang diabaikan. Dia akan lebih mengikuti gurunya. Ketika sesuatu nggak boleh sama gurunya, dia akan betul-betul itu Patuh. iya patuh. Nah, ini peluang-peluang yang akan diambil oleh Bu Giyanti terkait dengan mengatasi anak yang seperti itu, kira-kira bagaimana? Begini ya Pak, Peluang-peluang saya yang itu kemungkinan kan, bisa dilakukan. iya, saya itu kan tadi ya sudah melakukan pemetaan awal, lalu sambil melihat-lihat peserta didik tersebut itu gaya belajarnya seperti apa. Lalu saya juga mendatangi orang tuanya ya, visit untuk mencari tahu sebetulnya anak ini seperti apa sih, misalkan dulunya apakah ada riwayat pernah sakit atau gimana gitu ya, sehingga menurut saya tadi kinestesisnya itu bagus, energi, tapi dari segi penangkapan pemahaman belajar itu kurang gitu. Saya bertanya, ternyata mereka menceritakan bahwa anak tersebut dulunya itu prematur ya, prematur, jadi memang di usia 8 bulan dia itu sudah lahir, sehingga pada masa dia lahir sampai umur 2 tahunan itu memang banyak sekali hal-hal yang berbeda dengan yang lain, misalkan tadi dari segi perkembangan fisik, perkembangan pikiran dan lain-lain. Bahkan ibunya juga cerita bahwa dia itu misalkan berpikir yang terlalu tinggi dan dia merasa tidak sampai ke sana, dia bisa demam, bisa kejang dan berhalusinasi, misalkan ketakutan atau apa dia berhalusinasi. Nah, dari situ maka saya kembali merefleksikan ke diri saya, apakah ini memang pembelajaran saya yang belum mengcover tentang kebutuhan dia. Jadi ya dari situ saya berpikir bahwa saya akan lebih mengemas pembelajaran yang saya lakukan agar bisa mengatasi kebutuhannya dia itu. Memang sebenarnya kalau untuk bayi yang lahir normal dengan yang prematur itu secara biologis betul-betul memang ada pengaruhnya ya, Bu ya? Iya, secara umum memang begitu ya? Iya, kalau melihat dari yang saya cari informasi dan saya dapatkan, memang untuk secara umum apakah itu berbeda atau tidak, mungkin begini Pak, ketika umur bayi itu 8 tahun dan 9 tahun itu mungkin sudah komplit ya, perkembangannya sudah sempurna, 9 bulan itu sudah sempurna. Namun untuk 8 bulan mungkin kan ada bagian-bagian tertentu yang belum terproduksi atau belum terbentuk secara sempurna dan dipaksakan harus lahir. Makanya mungkin di situ ada misalkan seperti syarat-syarat tertentu yang belum tumbuh secara sempurna. Nah, kalau dari yang diceritakan oleh ibunya, menurut saya itu berpengaruh karena kakaknya yang lahir normal dia biasa kerja, tapi ini semacam ada ketakutan berlebih, daya tahan tubuhnya juga rentan dan sebagainya. Menurut saya itu memang ada pengaruhnya, dan itu menurut saya itu masukan bagi saya untuk dapat membuat pembelajaran yang lebih berpihak kepada anak tersebut. Nah, dari tentunya itu ya kondisi anak yang seperti itu, kemudian dari informasi yang sudah didapatkan itu menjadi sebuah tantangan ya, Bu ya? Betul. Tantangan. Dari yang ada ini kira-kira rencana Ibu untuk memberikan yang terbaik untuk anak ini ada mulai timbul mungkin gambaran-gambaran ataupun ide-ide? Ya, awalnya saya tadinya apakah ini memang masih bisa berjalan dengan pembelajaran yang biasa atau tidak, saya awalnya ada keraguan Pak, tapi semakin kesini saya semakin mendapat informasi, rencananya ya Pak, saya itu ingin membuat pembelajaran yang menyalurkan bakat minatnya dia atau gaya belajarnya dia. Misalkan dia itu kan senangnya berlari-larian, sesuatu yang serba nyata. Nah, maka saya akan memadukan pembelajaran yang saya lakukan itu selain audiovisual, misalkan saya sering menampilkan video-video atau gambar-gambar, film cerita atau peserta didik, saya juga akan membawa benda-benda aslinya yang itu terjangkau. Misalkan
dengan pembelajaran wujud benda ataupun bentuk benda, selain anak melihat-lihat benda di sekeliling, lalu anak menonton video atau melihat gambar-gambar di PowerPoint atau di LCD atau di film yang berkaitan dengan benda, saya juga akan membawa beberapa benda yang menurut saya peserta didik itu sering sekali melihat di rumahnya. Maka nanti mereka itu selain melihat dari tayangan juga mereka tahu real sendiri bahwa bentuknya buku itu seperti ini, bentuknya handphone seperti ini, bentuknya keras, penggunaannya untuk apa. Jadi dia itu akan lebih merasakan, karena tadi secara semangat belajar, energi apa itu dapat, hanya saja pemahamannya itu kadang tidak sama dengan tersebut. Maka dengan pembelajaran seperti itu, saya harap peserta didik saya itu yang tadi ada kelebihan seperti itu, dia jadi lebih paham, lebih mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Nah, dari alternatif-alternatif yang Ibu rencanakan melaksanakan pembelajaran yang audiovisual, kemudian membawa barang atau benda-benda konkret, ini skala prioritasnya dari alternatif dua pembelajaran ini kira-kira yang mana Bu yang akan lebih ditegaskan, atau barangkali mungkin yang lebih akan dilaksanakan terlebih dahulu? Kalau ini dipadukan, jadi saya tetap ini prioritas bahwa saya akan melakukan pembelajaran yang dalam pembelajaran itu kita sediakan konten yang audiovisual, juga kita tampilkan barang nyatanya ada itu, karena memang murid saya itu berbeda dengan yang lain. Berarti satu kemasan Nah, strategi apa ini yang akan Ibu laksanakan terkait dengan pembelajaran yang seperti itu? Mungkin akan melaksanakan misalnya seperti langkah-langkah yang seperti apa yang merupakan strategi dalam rencana Ibu tadi? Ya, yang pertama saya akan melihat dulu tujuan pembelajarannya, yang kedua memahami alur pembelajarannya, dan saya akan menyediakan dahulu media-media atau bahan ajar atau alat peraga yang harus dipakai untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran. Nah, dari situ saya akan menyiapkan, ya, setelah saya paham alur pembelajaran, saya akan menyiapkan benda-benda dan media tayang yang akan saya berikan kepada siswa. Nah, kira-kira dari yang ada, dari rencana yang ada ini, untuk jangka waktunya pelaksanaan yang akan yang sekiranya memungkinkan untuk dilaksanakan itu? Ya, kalau jangka waktunya ini kan kalau kita membuat FPP itu kan setidaknya 1 hari sebelum pelaksanaan itu sudah paling mepet, ya Pak. Nah, saya tetap mengkaji tujuan pembelajaran, FPP dan yang lainnya itu setidaknya 3 hari sebelum pelaksanaan. Jadi ketika 2 hari sebelum pelaksanaan saya sudah punya, iya betul, saya sudah punya alat-alat peraga yang akan saya pakai, dan 1 hari sebelum pelaksanaan itu sudah fix alat-alat mana yang ada dan yang belum saya lengkapi. Nah, dari rencana itu kira-kira ada gangguan atau hambatan apa tidak? Tentu Pak, menurut saya ini pasti akan mendapat gangguan atau hambatan, di mana saya harus mengkombinasikan kegiatan pembelajaran yang kompleks, ya, yang adanya beberapa konten yang harus saya sediakan. Lalu setidaknya saya juga harus mencari bahan-bahan real yang memang sesuai kebutuhan peserta didik. Tentunya ini berkaitan dengan waktu, jadi saya memang harus meluangkan waktu untuk mencari barang-barang tersebut. Itu luar biasa ya, tantangannya, mudah-mudahan bisa ya. Nah, dari awal sampai akhir tadi kita sudah banyak ngobrol, ini ternyata luar biasa ini Bu Giyanti. Ya, dari mulai cerita di awal ada permasalahan sampai kemudian akhirnya menemukan alternatif tindakan, gagasan-gagasan, ide-ide cemerlang dalam mengatasi masalah tersebut.
Ya, untuk yang selanjutnya Bu, siapa kira-kira yang terlibat ataupun siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan rencana-rencana yang tadi sudah Ibu rencanakan? Ya, banyak Pak yang bisa membantu saya atau yang akan saya libatkan ya di sini. Setidaknya saya pasti berkoordinasi dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab di sekolah bahwa saya akan melakukan pembelajaran yang bertipe seperti itu. Yang kedua, saya mencari referensi dari teman sejawat saya karena mungkin saja kelas di bawah saya atau di atas saya pernah juga mengalami hal-hal seperti itu dan melakukan pembelajaran yang berbeda yang nantinya bisa saya adopsi. Yang ketiga, saya juga tetap tidak merupakan wali murid. Jadi wali murid juga akan saya libatkan terkait dengan pengadaan alat peraga tadi. Misalkan saya membutuhkan benda-benda yang biasa di rumah, mungkin saya akan memberikan tugas kepada peserta didik saya untuk membawa perabotan rumah atau yang lain ya, yang nantinya bisa dijadikan alat peraga bersama di sekolah. Tentunya saya akan berkoordinasi dulu dengan wali murid apakah ketika saya memberikan tugas membawa barang-barang tersebut mereka akan terlalu kesusahan atau kerepotan mencarinya atau tidak. Terus di samping itu juga saya akan mencari referensi lain di internet tentang pembelajaran yang lebih efektif untuk peserta didik yang berbeda-beda. Bagus sekali ini Bu Giyanti. Bagaimana perasaan Bu Giyanti setelah kita ngobrol? Alhamdulillah Pak Paimin, setelah saya ngobrol sama Pak Paimin coaching hari ini, alhamdulillah saya merasa lebih ada gambaran dan bisa mengidentifikasi kegiatan-kegiatan apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi peserta didik saya yang memang berbeda. Nah, saya jadi tidak sabar ini menunggu pertemuan selanjutnya, barangkali pengen kabar baiknya ya, rencana-rencana yang akan dilaksanakan. Iya, tentu saya akan menghubungi Pak Paimin lagi. Mungkin sebelum atau sesudah kegiatannya dilakukan, saya akan bercerita lagi apakah yang saya lakukan ini berhasil atau tidaknya. Mungkin nanti progresnya saya butuh bantuan sama Pak Paimin untuk memberikan masukan lagi ke saya supaya kegiatan yang berlangsung itu lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu Giyanti. Terima kasih Bapak ini sama-sama. Saya hari ini saya menjadi ada gambaran. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan akan berjalan baik dan lancar, dan kita bisa bertemu lagi di waktu yang lain. Nanti saya akan menghubungi Bapak ini lagi ketika saya membutuhkan coaching lagi. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya, demikian untuk coaching yang yang kita laksanakan. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Bu Narsih. Iya, baik, terima kasih nih Pak Paimin. Wah, bagus sekali ya. Ini kegiatan coaching hari ini antara Pak Paimin dan Bu Giyanti dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan apa yang menjadi permasalahan oleh Bu Giyanti dapat terselesaikan dengan ide-ide baru yang didapatkan, dan nantinya semoga dapat terrealisasi dengan baik. Amin. Baik. Untuk selanjutnya ya, di sini saya ingin menanyakan ini kepada Pak Paimin ya, terkait kegiatan tadi yang sudah dilakukan, kegiatan coaching dengan Bu Giyanti. Kira-kira ini apa saja nih yang menjadi indikator keterkaitan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Paimin? Dari coaching yang kita lakukan, informasi yang berhasil saya gali dari yang disampaikan oleh coaching, saya berusaha untuk memfasilitasi ya sebenarnya. Tidak kok saya mencarikan solusi atau jawabannya, melainkan Bu Giyanti selaku coach itu yang menemukan jawaban sendiri dari masalah yang dihadapi. Tadi saya menggali informasi, kemudian saya berusaha untuk hadir penuh dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Giyanti. Tentunya itu menjadi energi buat Bu Giyanti dalam menemukan ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang berupa solusi. Iya, baik, betul sekali ya yang tadi disampaikan oleh Pak Paimin bahwa kegiatan coaching
tadi yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta yang ada, yaitu meliputi tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya. Nah, di sini tadi kompetensi yang dilakukan indikatornya yaitu kehadiran penuh ya Pak ya. Iya, sesuai dengan yang tadi sudah dilakukan kegiatan coachingnya. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal ya, di mana tadi Pak Paimin sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ya yang sesuai dengan alur yang ada. Kemudian Bu Giyanti juga menyampaikannya dengan permasalahan yang terjadi dengan menemukan ide-ide yang baru ya, di mana tadi Bu Giyanti memberikan masalah tentang anak yang aktif luar biasa ya, di mana ini tetapi dalam kegiatan proses pembelajaran materinya itu masih tidak sesuai atau tidak memuaskan sesuai dengan hasil evaluasi yang diinginkan ya. Nah, tetapi di sini Bu Giyanti secara tidak langsung dapat memberikan ide-ide baru ya, yang nanti ternyata Bu Giyanti dapat menyelesaikan apa yang menjadi permasalahannya, sehingga nanti Bu Giyanti dapat memberikan apa yang ide-ide baru apa yang ia utarakan atau ia temukan nanti dapat terencana atau dapat dilaksanakan dengan baik ya, sehingga progres yang sudah direncanakan nantinya dapat berhasil dan dapat maksimal, dan kegiatan nanti sesuai dengan pembelajarannya sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut ya, seperti itu. Nah, kira-kira ini selanjutnya kompetensi apa lagi ini yang ingin dikembangkan oleh Pak Paimin dari hasil coaching yang tadi dilakukan? Tentunya dari 3 kompetensi itu nantinya ya saya ingin mengembangkan semuanya Bu ya, ketiga-tiganya. Tapi untuk yang ke depan dan untuk bisa lebih meningkatkan kemampuan saya dalam mengcoach, saya ingin mendengarkan yang secara aktif, menjadi pendengar aktif, dan dari situ nantinya tadi ya, mendengarkan rasa. Nah, ya, dari mendengarkan aktif sampai pada mendengarkan rasa barangkali itu. Iya betul, bagus sekali ya Pak Paimin. Pada kegiatan coaching hari ini alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar, dan apa yang telah menjadi masalah sebelumnya dapat terselesaikan, sehingga nanti apabila nanti ada sesuatu yang dapat perlu digali lagi, dapat lain kali dibicarakan lebih lanjut ya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita harapkan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada Pak Paimin selaku coach dan Bu Giyanti selaku coaching atas kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.